Hari ini Gede mau bagikan desain rumah yang punya area halaman depan yang istimewa banget nih. Gak cuma satu, rumahnya punya 3 spot menarik di bagian depannya. Dimulai dari bagian depan kiri rumah akan ada area taman asri yang enak buat duduk-duduk di bagian depan rumahnya. Diikuti kemudian di bagian depan tengah rumah ada 1 buah area teras super nyaman yang enak juga buat duduk bareng keluarga. Dan yang paling keren, sesaat sebelum masuk ke bagian dalam rumah akan ada 1 area taman samping yang juara banget. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah desain rumah tropis yang ramah untuk keluarga di atas lahan 7 x 16 meter. Nah, yang sedang Aganda Sista lihat ini adalah bagian tampak depan rumahnya. Rumah ini memiliki luas bangunan sekitar 78 meter persegi dengan budget di kisaran 360 jutaan ya. Lalu kemudian yang istimewa di bagian depan rumah akan ada area taman samping berdampingan dengan area teras di bagian depan tengah dan juga akan ada area taman di bagian depan kiri rumahnya. Jadi ada 3 spot menarik yang menyambut Aganda Sista bahkan sesaat masuk ke halaman rumahnya. Di bagian paling depan kiri akan ada area taman pertama yang Gede buat dengan ukuran 4 meter x 2 meter. Di bagian dalamnya Aganda Sista bisa lihat ada alur sirkulasi pejalan kaki yang melalui pintu kecil yang mengarah langsung ke bagian teras di belakangnya. Loh, Kak Gede kok nggak ada pintu masuk utamanya tuh? Nanti ya Kak akan Gede jelaskan. Sekarang kita lihat dulu yuk bagian teras rumahnya ini. Untuk area terasnya sendiri di sini Gede buat dengan ukuran 1,75 x 3 meter. Lalu kalau Aganda Sista lihat di bagian dinding rumah ini Gede bagi 2 cat outdoornya di bagian atas dan bawah. Di bagian bawah menggunakan cat warna yang lebih tua sehingga ada variasi warna di bagian dinding rumahnya ya. Nah, berlanjut kemudian tepat di bagian belakang dari teras dan carportnya baru dia tuh ada akses pintu masuk utama yang Gede buat menyamping mengarah ke bagian taman sampingnya. Tapi sebelum kita lihat area taman samping, Gede mau kasih lihat dulu area carport yang ada di depannya yang Gede buat dengan ukuran 3 meter x 5 meter. Yang mana tepat di bagian belakang carport inilah akan ada akses menuju ke area taman samping yang berada tepat sesaat sebelum Aganda Sista masuk ke bagian dalam rumahnya. Setelah tadi kita lihat area teras yang ada di bagian depannya, sekarang langsung aja kita lihat area taman sampingnya nih. Nah, ini adalah area taman sampingnya ya Kak. Area taman samping ini Gede buat dengan ukuran cukup besar yaitu 3 meter x 3 meter yang bisa Aganda Sista gunakan untuk kumpul juga di bagian depan rumahnya. Di bagian dalam dari taman ini Gede sudah sediakan 1 buah meja outdoor lengkap dengan 4 kursinya tuh. Kemudian seperti Aganda Sista lihat, tepat di bagian belakang dari area taman samping ini juga ada sebuah bukaan pintu geser yang akan membawa Aganda Sista menuju ke area ruangan serbaguna di desain rumah kali ini. Tapi nanti kita lihat ruangannya dari arah dalam rumah ya. Gede juga sudah siapkan beberapa alternatif kok. Nanti kita lihat sama-sama. Sekarang langsung aja kita masuk yuk melalui pintu utamanya ini. Sesaat kita masuk ke rumah kali ini, kita akan diterima di ruangan utama yang super luas nih Kak. Nah, ini dia nih area ruangan utama yang selain luas, plafonnya juga tinggi sehingga suasana ruangannya jadi terasa luas banget tuh. Area ruangan utama ini Gede buat dengan total ukuran 4 meter x 8 meter, di mana di bagian samping akan ada akses menuju ke ruangan serbaguna dan kamar utama, serta ke bagian belakang ada pintu geser menuju ke ruangan servisnya. Nah, sekarang area ruangan utama yang berada di bagian tengah rumah ini akan Gede tata menjadi 3 fungsi ruangan. Mau lihat nggak nih seperti apa? Yuk langsung aja kita lihat ruangan utamanya setelah diisi furniturnya nih Kak. Nah, ini baru ruangan utamanya udah mantep nih. Udah tertata dengan rapi, terbagi menjadi 3 fungsi ruangan. Kalau Aganda Sista lihat berkat plafonnya yang tinggi, ruangannya walaupun udah diisi furniture nggak kelihatan sempit ya. Ruangan utama ini seperti yang Gede katakan terbagi menjadi 3 bagian. Ada area ruangan tamu di bagian paling depan, area ruangan keluarga di bagian tengah-tengah, dan yang di bagian paling belakang itu adalah area ruangan makannya. Area ruangan makannya akan terkoneksi dengan area ruangan servis di belakang dengan sebuah bukaan pintu geser kaca tuh. Nah, sekarang kita lihat dulu area ruangan tamu yang berada di bagian paling depan di ruangan utama ini.
Untuk area ruangan tamunya, pada video kali ini GD buat dengan total ukuran 4 meter dikali 3 meter. Yang mana untuk bukaan cahayanya, di bagian atas ada bukaan jendela memanjang yang mengarah ke bagian depan rumah. Lalu juga seperti Aganda kita lihat di bagian pintu masuk utamanya, di sini GD buat dengan pintu geser kaca sehingga dari ruangan tamunya bisa punya langsung view yang mengarah ke area taman samping yang ada di sebelahnya tuh. Gimana? Keren gak konsep area ruangan tamu yang dikombo dengan area taman sampingnya? Coba komen di bawah ya. Nah, sekarang kita berlanjut lagi ya. Berada tepat di bagian depan dari area ruangan tamu, ini adalah area kamar tidur yang pertama di desain rumah kali ini nih kak. Area kamar tidur yang pertama ini GD buat dengan total ukuran 2,25 meter dikali 3 meter, yang mana GD lengkapi dengan sebuah bukaan jendela sudut yang mengarah ke bagian taman di depan, dan juga sebuah jendela kecil di bagian samping lemari bajunya tuh. Nah, setelah kita melihat area kamar tidur yang pertama, kita kembali dulu ya ke area ruangan utama karena kita mau siap-siap menuju ke bagian tengah dan belakang rumahnya nih. Dipisahkan oleh sebuah lemari pajangan, kita akan bergerak langsung menuju ke bagian tengah-tengah rumahnya. Tadi kita udah lihat area ruangan tamu yang keren yang berbatasan langsung dengan area taman samping. Sekarang saatnya GD mengajak kalian menuju ke bagian tengah-tengah rumah untuk langsung melihat area ruangan duduk keluarganya ini. Untuk area ruangan keluarganya di sini GD buat dengan total ukuran 4 meter dikali 2,5 meter. Yang mana area ruangan keluarga ini tepat berada di bagian tengah-tengah rumah, di belakang area ruangan tamu yang sudah kita lihat tadi, dan juga di bagian depan dari area ruangan makan yang ada di belakangnya nih. Nah, ini adalah area ruangan makan yang pada video kali ini GD buat dengan total ukuran 4 meter dikali 2,5 meter. Yang mana seperti Aganda kita lihat berada tepat di bagian seberang dari meja makannya, ada satu spot yang GD jadikan sebagai tempat wastafelnya tuh. Berlanjut kemudian melalui satu buah pintu geser kaca, kita akan menuju ke area ruangan servisnya ini nih. Nah, ini dia ya area halaman belakang yang secara keseluruhan GD jadikan ruangan servis berukuran 4 dikali 3 meter. Ukurannya 4x3 ini GD bagi menjadi dua bagian, yaitu untuk area dapur di bagian sisi kiri, sementara di bagian sisi kanan akan GD jadikan sebagai area laundrynya. Masih menjadi bagian dari area halaman belakangnya, tepat di bagian belakang tengah rumah akan ada area taman yang ketiga di rumah kali ini, yang menjadi arah bukaan juga dari kamar tidur utama yang ada di sampingnya tuh. Area taman yang ketiga ini GD buat dengan total ukuran 2 meter dikali 2 meter, lengkap dengan finishing batu palimanan di bagian dindingnya. Lalu nggak cuma itu, tepat di bagian atasnya ada pasangan kanopi solar flat, sehingga area taman yang di bagian belakang tengah ini juga bisa kalian manfaatkan untuk area menjemur, karena tepat di bagian depannya akan ada area laundry yang GD buat dengan total ukuran 2 meter dikali 1 meter. Nah, setelah GD jelaskan area taman yang di belakang, kita kembali ke area ruangan utama yuk kak, untuk siap-siap menuju ke bagian sisi kanan rumahnya nih. Area ruangan utama yang luas yang terbagi menjadi ruangan tamu dan ruangan keluarga sudah GD buatin. Ruangan makannya juga udah ada, berdampingan langsung dengan area ruangan servis di belakang. Sekarang GD mau tunjukkan dua ruangan lagi yang diminta Sobat Gudang Desain di kolom komentar. Kedua ruangan ini berada di bagian sisi kanan rumah. Kita mulai dulu dari area kamar tidur utama yang berada di bagian belakang kanan rumahnya nih. Ingin memiliki kamar tidur utama yang didominasi dengan permainan ornamen kayu, ini adalah konsep kamar tidur utama yang GD coba angkat di desain rumah kali ini. Kamar tidur utamanya sendiri memiliki total ukuran 3 meter dikali 4 meter, jadi cukup luas ya kak. Kemudian seperti di GD sudah katakan, dari arah kamar tidur utama ini ada bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian taman di bagian belakang tengah rumahnya tadi. Sementara itu untuk lantai kamar tidur utamanya, GD menggunakan pasangan lantai parket sehingga menguatkan unsur kayu di bagian kamar tidur utamanya ini. Untuk keterangan lebih jelas mengenai lantai parketnya, kalian bisa cek di deskripsi video ini ya. Nah, berlanjut kemudian dari arah kamar tidur utama yang berada di bagian belakang kanan, kita bergerak lagi ke bagian depannya ya kak. Sebelum kita lihat ruangan serbaguna, kita mampir dulu ke area kamar mandinya ini.
Untuk area kamar mandinya, GD desain dengan total ukuran 1,75 dikali 1,5 meter ya. Nah, berlanjut kemudian, tepat di bagian depan dari kamar mandi akan ada area ruangan serbaguna yang menjadi unggulan juga di desain rumah kali ini nih Kak. Nah, ini adalah area ruangan serbaguna yang pada video kali ini, ruangan serbaguna yang berukuran 3 meter x 2,5 meternya, GD akan alih fungsikan salah satunya menjadi area ruangan bekerja dari rumah kalian nih. Lalu supaya Agana Sista nggak cepat jenuh saat bekerja dari rumah, area ruangan kerjanya ini sengaja diletakkan berada tepat di belakang dari taman sampingnya tadi. Kemudian seperti Agana Sista lihat, walaupun ruangan bekerja ini dekat dengan kamar tidur utama, GD tidak letakkan ruangan bekerjanya dalam satu ruangan yang sama dengan kamar tidur kalian, sehingga Agana Sista bisa tetap memiliki kualitas tidur yang prima tanpa terpengaruh dengan pekerjaan yang masih menumpuk di meja kerja kalian. Nah, kemudian salah satu lagi alasan kenapa GD letakkan ruangan bekerjanya di bagian belakang dari taman yang di depan adalah agar ruangan bekerja kalian punya akses khusus yang langsung dari arah carport, sehingga misalkan kalau ada teman atau tamu yang ingin diskusi mengenai masalah pekerjaan, mereka bisa langsung masuk menuju ke area ruangan kerja tanpa harus melalui ruangan-ruangan lain yang ada di rumah kalian. Dan pastinya yang gak kalah keren, kalau misalkan Agana Sista lagi kerja, jenuh, pusing, dan lagi buntu, tinggal keluar aja duduk di meja outdoornya, ambil secangkir kopi, ditemani dengan cemilan kesukaan kalian, pastinya bisa membuat mood jadi oke dan siap bekerja lagi. Bagaimana nih konsep ruangan bekerja yang berdampingan tepat dengan area taman di depannya? Oke atau nggak oke? Coba komen di bawah ya. Nah, sekarang sesuai janji GD di awal video tadi, area ruangan serbaguna yang berada di bagian belakang taman ini juga untuk alternatif keduanya, tentu saja Agana Sista bisa alih fungsikan ini menjadi ruangan berkumpul maupun menjadi ruangan musola di desain rumah kali ini nih. Apalagi posisinya yang memiliki akses khusus dari depan akan memudahkan jika ada tamu Agana Sista yang ingin menunaikan sholat di rumah kalian nih Kak. Nah, ini adalah desain alternatif kedua yang dijadikan ruangan serbaguna yang berukuran 3 x 2,5 meternya sebagai area musola di rumah kali ini ya. Kalian bisa tambahkan satu spot untuk mengambil air wudhunya tepat di bagian depan di sekitar area meja outdoor yang ada di depannya. Dan untuk Agana Sista yang mungkin merasa 2 kamar tidur kurang, area yang di bagian ini juga bisa Agana Sista alih fungsikan sebagai area kamar tidur yang ketiga ya. Nah, setelah melihat seluruh ruangan yang sudah GD jelaskan, ruangan mana nih yang menjadi favorit kalian? Ruangan bekerja, area taman samping, area ruangan tamu, atau malah area teras yang di bagian depan ini? Coba kalian komen di bawah ya. Dan untuk kalian yang membutuhkan dena rumahnya, ini videonya silahkan di pause, lalu kalian pencet screenshot aja untuk kalian pelajari lebih lanjut bagian denanya. Di akhir video, GD juga sertakan 2 link ke desain rumah dengan lebar 7 meter lainnya ya. Siapa tahu ketemu desain yang lebih oke. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf pastinya GD ada kekurangan. Kita ketemu lagi Kak di rumah berikutnya. Bye!